jempol lagi nih buat Cidesi. Cidesi silakan ke tempatnya. Ya, thank you Reza. Malam semua. Malam. Nama saya Desi, mewakili grup WCI sebagai ketua. Nah, kebetulan formasi tahun ini ada perubahan sedikit karena kan dianggapnya admin yang utama tidak aktif. Jadi sekarang ada penambahan Ko Johan, Cilili sama Cailing buat untuk operasional harian. Di samping yang utama Ko Edi, Pung, terus Wilyong sama Dokter Dani. Nah, saya sekarang mau mungkin sekilas tentang WCI ya, apa itu dan bagaimananya. Ya, WCI awalnya berdiri waktu 2022 bulan Mei. Berarti tahun ini anniversary keempat. Dulu didirikannya cuman berdua ya, si Bro Hendy, ketua SCI sama saya. Nah, dulu ada adminnya si Martan, cuman kemudian menikah, jadi saya single fighter nih cari member. Terus kemudian dulunya didirikan di Jakarta, awalnya itu namanya Widower Chinese Indonesia. Terus kemudian dianggap tidak menjual begitu, jadi rebranding menjadi Wonderful Chinese Indonesia. Visi misinya sih sebenarnya terlalu muluk ya, menjadi komunitas single parent nomor satu di Indonesia gitu. Kayak kecap bango ya nomor satu ya. Terus kemudian misinya yang pertama ya udah pasti mempertemukan para member yang lagi mencari jodoh. Terus yang kedua ya selain mencari jodoh kita juga memperluas networking melalui WCI Community. Nah, jumlah sekarang member antara 400 sampai 500 ya update terakhir bulan Mei ini. Mayoritas memang single parents ya. Kemudian di mix dengan single dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri, semisal kayak si Leni ya, China, terus Malaysia, Lisa dengan Lina, Filipina, si Michael, Aussie ada beberapa, Singapura si Peter, Jepang si Prasetyo, Kamboja, Jerman, seperti itu. Nah, kemarin setelah eh, terlalu banyak di WCI official, akhirnya saya membentuk WCI community yang terbagi antara lain dulunya ada per wilayah region lah saya bilangnya. Itu ada Jabodetabek, kemudian ada Jawa, dulunya Jawanya juga Jawa Barat, Tengah, Timur, kemudian dijadikan satu Jawa saja. Kemudian ada Sumatera, ini udah tutup karena jarang yang aktif. Kalimantan juga, Sulawesi juga, Bali tuh sempat Intan menjadi admin. Terus kemudian yang internasional saya jadikan satu, itu tutup semua. Akhirnya hanya Jabodetabek dan Jawa saja. Terus kemudian ada WCI VIP, itu khusus yang berbayar, murah, cuman 100.000, itu berlakunya seumur hidup. Terus kemudian benefitnya menjadi WCI VIP itu dulu eh, ada bisa masuk ke WCI saham. Nah, itu ada mentornya di sana. Terus kemudian ada lowongan kerja, WCI Locker, kemudian ada WCI Market, yang mereka yang member yang berjualan barang dan jasa di situ. Kemudian ada yang hobi. Jadi dulu sempat jalan itu kita karaoke sama biliar ya. Cuman setelah membernya morat-marit ke sana kemari, ada yang keluar, ada yang nikah, ada yang jadian, ada yang bikin kasus. Itu jadi sekarang agak berkurang ini kopdarnya ya, gitu.
sepertinya mati suri nih sekarang gitu. Nah, untuk alasan kenapa diselenggarakan hari ini karena dalam rangka anniversary grup BCI yang keempat, kemudian muncul ide dari Intan dan juga Dokter Dani mengadakan event ini secara online, jadi bisa diikuti semua member, nggak cuma di Jakarta seperti tahun lalu, dan juga berdasarkan kasus yang sudah terjadi selama ini, contoh yang baik gitu. Jangan sampai adminnya sendiri yang menjadi pelakunya. Terima kasih. Oh, terima kasih Ci Desi. Kita udah dengerin banyak dari Ci Desi, ternyata banyak kasus juga ya. Sebenarnya kalau kita lihat Wonderful Chinese Indonesia ini dibentuk untuk sesuatu hal yang positif. Kita networking dengan orang, kita bagaimana kita ketemu dengan orang, mempertemukan banyak orang. Bahwa ternyata di perjalanannya mungkin nggak semuanya positif. Ada beberapa hal kasus yang tadi sempat disampaikan oleh Ci Desi. Untuk itu hari ini dengan ada beberapa kasus-kasus yang ada, dari tim BCI sebenarnya ingin membekali teman-teman member di sini, atau mungkin juga ada beberapa yang mungkin non member yang nanti akan datang, gimana sih caranya supaya kita lebih paham. Nah, kita ada beberapa ahli yang akan ngomong di sini, gimana kita supaya kita bukan hanya bernetworking, kita juga melakukan sesuatu itu dengan sesuatu yang sadar dan menjalin relasi itu dengan sesuatu yang sadar. Nah, hari ini kita punya dua pembicara. Hari ini ada satu mungkin yang cukup mungkin teman-teman di sini sudah cukup kenal ya dengan Dr. Dani Santosa dari Surabaya. Ya, Dr. Dani Santosa ini mewakilin kaum cowok-cowok yang hari ini dari sisi cowoknya apa yang terjadi saat ini, yang terjadi kasus-kasus yang disampaikan di Desi hari ini. Beliau aktif berpraktek di Surabaya dan membahas neuroscience dan perilaku manusia, kemudian regulasi emosi serta dinamika relasi, seksualitas dari sudut pandang integratif dan humanis. Dalam bincang kali ini beliau akan mengajak kita memahami manusia beyond logic, bagaimana emosi, pola bawah sadar, dan sistem saraf mempengaruhi cara kita mencintai, terhubung, dan menjalin relasi. Nggak lama-lama ya, kita punya waktu, nanti kita akan tanya semua informasi apa yang bisa dibagikan sama Dr. Dani. Kita kasih tepuk tangan dong buat Dr. Dani, kita kasih hands lagi nih, kasih react sekali lagi nih buat Dr. Dani. Silakan Dr. Dani untuk Ya, terima kasih Reza. Selamat malam teman-teman semua. Semoga malam hari ini semua dalam keadaan baik. Jadi, wah ini menarik ya. Kalau tadi kita dengarkan dari Bu Ketua, Bu Desi, bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi di mana ini menyebabkan orang-orang yang mungkin single punya trauma atau luka batin, dan orang-orang yang pernah merasakan pernikahan, ya kan? Di sini ada duda-duda dan janda-janda. Ini luka batinnya semakin tebal, semakin banyak, semakin menderita, akhirnya kehilangan kepercayaan. Nah, hari ini kita akan bahas itu dengan saya, Dr. Dani, dan satu lagi dengan Intan. Wah, nanti pembicaraan berikutnya luar biasa, di mana kita nanti akan bagi peran. Saya akan lebih bicara mengenai dari si brainnya. Nanti dari psikologisnya, nanti dari Intan yang akan bicara. Oke, saya sharing screen ya. Nanti kita lihat apa sih yang menyebabkan orang-orang tadi kok bisa jadi korban sih. Oke, sebentar. Share screen-nya saya mana? Oke. Ups. Nah, oke. Jadi hari ini kita bicara mengenai seks dan relasi sadar. Apa yang terjadi dalam tubuhmu dan kenapa kamu bereaksi seperti itu? Ini khususnya saya akan bicara dari sisi laki, tetapi jelas wanita pun juga sebenarnya otaknya mirip-mirip, tapi nggak berapa sama. Oke, jadi kenapa kok kita harus sadar? Nah, jadi kalau dulu itu kencan sama sekarang nggak beda. Kencan zaman dulu itu lebih natural. Tidak banyak topeng yang digunakan. Sedangkan zaman sekarang topengnya tebal sekali. Kita kalau ngeliat orang itu kita nggak bisa ngelihat hanya sekedar ketika tatap muka. Tapi juga secara online. Dan ketika ngomong online, itu yang namanya filter itu, puji Tuhan, luar biasa semuanya. Ini para ibu-ibu merasa menjadi dirinya sendiri ketika mereka pakai filter. Itu yang dikatakan oleh saudara saya, seorang wanita yang merasa senang dengan HP Cina. Kenapa? Karena dengan HP Cina dia merasa menjadi dirinya sendiri. Oke, jadi kalau dulu ada kencan adalah bukan cuma sekedar jodoh, tapi navigasi di tengah
adanya ancaman para orang-orang tidak bisa dipercaya, sehingga orang tua kita bilang mengenai kalau cari jodoh itu bibit bebet bobot kan begitu kan. Tetapi sekarang ini sudah mulai agak bergeser. Ini kita ngelihatnya susah karena filternya banyak, entah dari foto, entah dari pencitraan, entah dari berbagai macam hal. Sehingga kasus ini tidak terjadi hanya di WCI, tapi banyak sekali kalau kita lihat di sosmed, banyak orang-orang yang menjadi korban. Jadi mereka dimanfaatkan secara seksual, secara finansial maupun emosional. Jadi kita perlu mampu membentangi diri dengan kesadaran penuh. Jadi intinya di sini adalah Bapak, Ibu, teman-teman semuanya perlu menjadi seorang yang lebih sadar, aware. Oke? Jadi kata kuncinya adalah apabila Anda menjadi seseorang yang mengalami hal ini, maka berhentilah jadi korban keadaan. Mulailah jadi penguasa diri sendiri. Anda sebenarnya bukan korban. Anda sebenarnya sudah menyiapkan diri untuk menjadi korban. Oke? Next. Tubuh memutuskan sebelum pikiran sadar. Ini menarik bahwa sebenarnya orang mikir, misalnya nih, ini biasanya terjadi pada para pasangan. Ketika si cewek itu ngelihat cowoknya tiba-tiba ngelirik ke cewek lain. Wah, langsung kan ceweknya yang terjadi apa? Marah. Cowoknya diamuk-amuk ketika si cowok ngelirik. Padahal yang terjadi adalah sebenarnya secara alami itu cowok itu akan tertarik pada figur tertentu. Entah dari bodinya, wajahnya. Ya. Itu tiba-tiba ngelirik tanpa cowoknya sadar. Sehingga di sini kita nggak pakai kekuatan otak dulu bahwa saya ini setia, nggak mau lirik-lirik cewek lain, tetapi secara nggak sadar, dalam sepersekian detik, 0,2 detik, itu pikiran bawah sadar kita yang menguasai. Sehingga dalam waktu 0,2 detik itu kita bisa ngelirik. Nah, tetapi sepenuhnya bukanlah salah kita ya cowok-cowok ya dan para cewek-cewek, itu memang otak kita terprogram seperti itu. Melirik Bagaimana? apa melotot? Ya, Melirik apa melotot itu? kalau saya melirik, kalau melorot susah. Mata saya katanya segaris soalnya. Jadi kalau melotot orang lihat, kamu ngelotot? Iya, nggak percaya mereka. Jadi otak kita ini dibagi menjadi tiga ya. Otak reptil ini bereaksi dalam keadaan milidetik yang akan bereaksi terhadap adanya ancaman, adanya suatu daya tarik, dan adanya hal-hal yang menyebabkan kita memiliki threat atau enggak. Oke. Yang kedua adalah otak emosi, di mana kita bisa merasakan senang, sedih, takut. Yang satu lagi adalah otak untuk berpikir. Nah, dari refleks, ini kecepatan otak primitif ini yang paling cepat milidetik. Kemudian, dalam hitungan milidetik ini, tubuh ini sudah memindai energi, mikroekspresi, dan bahasa tubuh lawan. Jauh sebelum si kita sempat mikir. Jadi begitu ada cewek cantik lewat, ya kan, pakainya mini-mini, itu tiba-tiba matanya itu udah deteksi itu. Bahkan kalau depan mata, baru ada di daerah lapang pandang bagian pinggir, itu udah kelihatan. Kenapa? Karena zaman dahulunya, ini sebagai pria, kita harus berjuang di luar untuk berburu mencari makan. Sehingga kita harus memperhatikan ruang depan bagian mata ini sehingga kita bisa mendeteksi adanya bahaya secara cepat supaya kita aman. Tetapi di zaman sekarang ini ternyata agak susah karena biasanya ancamannya tidak selalu nyata. Kadang-kadang bukan ancaman, kadang-kadang malah peluang yang harus kita waspadai. Nah, di sini dengan kecepatan berpikir yang luar biasa ini, tubuh akan memindai berbagai macam ancaman dan ketertarikan. Dan menariknya adalah ada terjadi ketertarikan instan. Tiba-tiba kita tertarik pada cewek atau cowok yang merupakan pola proyeksi dari trauma yang mungkin tersimpan di memori bawah sadar kita. Misalnya, saya kalau terima pasien-pasien yang hipnoterapis ya, pasien-pasien yang punya masalah-masalah, itu seringkali mereka itu punya trauma di masa lalunya. Jadi ada inner child yang bermasalah. Sehingga misalnya pada cowok, ini seringkali ketika mungkin sosok ayahnya bermasalah,
Ayahnya menjadi orang yang kasar, nggak peduli. Ayahnya itu galak. Galaknya itu bukan galak yang penuh kasih ya, ini galak penuh amarah ya. Ini menyebabkan si anak punya trauma. Jadi ada yang namanya masculine wound, ada luka maskulinitas. Di mana dengan adanya luka maskulinitas ini, para cowok-cowok ini punya masalah, yaitu satu, mereka sulit untuk mengungkapkan ekspresi emosi mereka. Karena kemampuan untuk mengekspresikan emosi itu bukan dianggap sebagai suatu kemampuan yang baik, tapi sebagai suatu kelemahan. Yang kedua, mereka menjadi orang yang over control. Kalau mereka nggak ngontrol, mereka merasa kalah. Sehingga di sini cewek-cewek perlu hati-hati nih. Kalau ketemu pasangan yang over control, ngatur, oh kamu pakai baju jangan boleh gini dong, kamu makannya di situ dong. Nah, ini kita harus perlu hati-hati. Apakah memang ada trauma-trauma nggak pada pasangan kita? Atau kita sendiri juga harus hati-hati. Kok saya kok tertarik sama bad boys ya? Tertarik sama cowok-cowok yang suka ngontrol. Tertarik sama cowok-cowok yang marah-marah. Dan saya membuat saya sakit hati, tapi kok saya mau datang lagi sama cowok, saya suka lepas ini. Nah, bisa jadi si cewek itu juga punya bone dalam hatinya. Nanti dibahas sama Intan. Next. Dan nah, menariknya adalah pikiran kita ini berkaitan dengan hormon-hormon yang ada di dalam otak. Terutama ada 4 ini. Ada dopamin, ada oksitosin, ada serotonin, ada endorfin. Sehingga apabila kita merasakan senang, puas, itu ternyata cuma di pikiran aja nih. Ini karena hormonnya yang lagi di kelebihan. Misalnya ada hormon dopamin. Ini hormon reward and pleasure. Ini euforia awal tuh mencapai 90%. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika kita memiliki dopamin yang tinggi, maka kita merasakan kepuasan. Ada rewardnya. Merasa bangga. Misalnya kita menang lomba, kita merasa bangga, dopaminnya naik tinggi. Atau yang sekarang dengan era digital, di TikTok, kemudian di sosmed lain, kita lihat cewek-cewek cantik, seksi, kita scrolling-scrolling dan kita merasa senang di situ, itu dopaminnya naik. Dan apabila kita terbiasa dengan itu, maka level dopaminnya akan semakin tinggi. Sehingga apabila kita beralih ke tugas yang lain, seringkali dopaminnya drop karena nggak bisa kerja. Jadi hati-hati, scrolling-scrolling, sosmed. Yang kedua ada yang namanya oksitosin. Ini hormon yang membuat seseorang merasa ada bonding, ada attachment. Sehingga seorang ibu bisa merasa sayang pada bayinya. Terutama ketika mereka melahirkan melalui vagina, ini karena hormon ini, oksitosin ini. Jadi begitu kita naik oksitosinnya, kita bisa merasa lebih sayang. Kita merasa lebih terikat. Jadi ini cuma ada di hormon di kepala nih ya. Jadi kita harus ingat semua. Nah, di sini pada cowok-cowok ini juga ada hormon oksitosinnya ini. Sehingga ketika si istrinya melahirkan anak, hormonnya keluar oksitosinnya. Dan hormon ini yang menyebabkan cowok-cowok itu berubah menjadi deadbot, ya kan? Bodinya daddy, perutnya agak buncit. Nah, karena apa? Dengan hormon ini si daddy, si papa, si ayah ini akan lebih senang dengan anaknya dan sayang dan mau untuk ikut mengasuh karena hormonnya naik. Dan ada hormon serotonin. Ini hormon yang membuat kita merasa santai, rileks. Jadi ketika kita mendengarkan musik, melihat keindahan alam, ini serotoninnya keluar. Lalu satu lagi ada yang namanya endorfin. Ini pain and relief dan comfort. Jadi ini adalah hormon yang menyebabkan kita rasanya nyaman, nggak sakit. Hormon-hormon ini yang akan mengendalikan pengalaman kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan. Jadi di sini adalah permainan dari hormon dan neurotransmitter yang ada di otak kita. Ada koktail kimia yang membuat logika kita ini menjadi bermasalah. Nah, jadi kalau kita lihat antara logika dengan intensitas hormon, ini kalau misalnya hormonnya lagi tinggi, dopamin high, ini gairah dan hormon yang melonjak drastis di awal hubungan, ini membuat semuanya itu terasa indah dan pengen buru-buru, ya kan? Sehingga ketika ngomong pengen buru-buru, ya texting, ya kan?
Ayo kita janjian yuk, pengen ketemu lagi. Terus kita pengen apa namanya memberikan sesuatu. Nah ini loh dopaminnya lagi tinggi nih. Apalagi kalau ada keterdesakan. Misalnya ini yang cewek bisa, yang cowok bisa. Membutuhkan sesuatu dari yang pasangannya. Entah seksual, entah finansial. Nah, ini maka kerjanya lebih giat lagi nih. Mereka akan berusaha untuk memberikan, untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dan ini yang membuat kemampuan berpikir kita ini turun. Jadi untuk berpikir, kita menggunakan prefrontal cortex. Ini adalah bagian depan otak kita untuk berpikir. Di mana secara medis, hormon yang memuncak di sini, ini justru menekan aktivitas logika sehat kita. Sehingga kita susah untuk bisa mendeteksi adanya kebohongan atau adanya kejanggalan. Oke, jadi teman-teman, kalau Anda merasa bahwa, aduh, aku merasa senang, aku merasa bahagia, aku merasa sangat sayang, hormon-hormonnya itu lagi naik-naik semua tuh. Di sanalah kita perlu informasi ini. Oh, ini hormon saya yang bekerja, yang membuat saya merasa luar biasa. Tetapi kita perlu sadari, walaupun saat itu kemampuan berpikir kita lagi rendah karena susah mikir, tapi yang perlu kita sadari adalah, oh iya ya, kata dokter Dani, kalau hormonnya lagi tinggi semua, saya merasakan keindahan, kesenangan, daya ikat yang luar biasa. Ini saya susah mikir. Dan pada saat ini red flag ini, di mana manipulasi finansial dan seksual paling sering terjadi. Tiba-tiba dimintain duit, ayo deh gua kasih deh, kesian deh. Tiba-tiba kita minta, ayo dong boleh cium nggak? Dicium. Nah ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Red flag untuk kita semua. Next. Nah, laki-laki dan perempuan ini mengalami seks dengan cara yang berbeda. Oke, kenapa berbeda? Karena dari sananya sudah begitu. Jadi di sini kalau misalnya pria dan wanita itu berbeda, ya karena dari sananya. Kita nggak bisa nyalain. Misalnya yang cewek nyalain, ala lu cowok ya kan si kok ngeliatin cewek-cewek cantik matanya dasar lu apa namanya apa mesum lah bejat lah apapun istilahnya itu bukan salah si cowok itu emang dari sananya udah begitu. Jadi seks itu seringkali dimulai dari dorongan fisik visual yang instan. Kenapa begitu? Karena begitu si cewek itu kelihatan sehat, ya kan, ramping, berpinggul besar, itu instingnya adalah bahwa cewek ini mampu menjadi seorang ibu yang mampu melahirkan anak-anak yang sehat. Jadi secara dari sisi evolusi, cewek ini adalah cewek yang sesuai untuk saya untuk menurunkan garis keturunan. Sehingga secara fisiologis ini cowok ini terdorong ini untuk beraksi secara langsung ini. Gimana caranya supaya dengan cepat mendapatkan cewek itu? Orientasinya pada apa? Pada performa. Biasanya mereka akan menonjolkan kemampuan mereka. Entah kemampuan yang mana. Kalau misalnya orangnya punya duit, berarti brandnya yang diliatin. Wah ini gue pakai baju ini, jam tangan gue ini, sepatu gue ini. Lu mau apa? Gue beliin kan begitu kan? Apa yang kamu butuhkan, gua kasih. Itu salah satu itu. Jadi orientasinya adalah performa fisik dan pelepasan ketegangan fisik. Nah, ini pada cowok dan sehingga cowok perlu belajar menyelaraskan dorongan fisiknya dengan kesadaran moral dan emosional. Kalau enggak, yang cowok mikirnya, aduh, aduh, udah cepet nih, gua bungkus aja deh, gua bungkus aja deh. Kasarnya kan begitu. Si cowok akan pengen dengan cepat bisa mengajak si wanita masuk ke kamar tidur. Nah, jadi hati-hati ya, jangan jadi korban. Nah, bagaimana dengan wanita? Nah, wanita ini beda. Walaupun secara visual itu cowok cewek juga suka sama cowok-cowok ganteng, tapi ternyata kalau kita lihat banyak cowok-cowok yang nggak ganteng itu ceweknya ganteng cantik-cantik. Ini bisa kita lihat tuh kalau di mall-mall. Ceweknya dananya luar biasa, cowoknya cuma udah gendut, pakainya kaosan doang, ya kan? Yang terjadi apa? Nah, karena si wanita, seks itu berbeda. Seks itu dimulai dari telinga. Apa yang didengar, rasa aman, dan kenyamanan lingkungan.
Sehingga para wanita ketika melihat pria, apalagi pada awal-awal mereka masih usia 20-30-an, mereka melihat pria dari potensi untuk menghasilkan kesejahteraan, potensi untuk melihat keamanan. Apabila si cowok ini janjinya macam-macam, wah nanti aku bakal gini, ngeliat rajin. Nah, itu mereka tertarik gitu. Sehingga mereka cenderung untuk tertarik pada orang yang mampu melindungi mereka sehingga anaknya bisa dipelihara dengan baik, mampu melindungi keluarga. Dan pada cewek, keterbukaan emosional adalah kunci utama pembuka kedekatan fisik. Dan ini yang sering jadi masalah. Kenapa? Bagi si cowok, kalau aku buka emosionalku, nanti malah ribut. Nah, sehingga biasanya yang terjadi apa? Ketika mereka saling terbuka, maka yang terjadi hubungannya bukan semakin akrab, tetapi semakin berdebat. Akhirnya capek. Udah dah, gue nggak mau ngomong dah. Saya nggak bicara lagi deh. Semakin banyak bicara, malah semakin ribut. Nah, dan cewek itu membutuhkan koneksi jiwa dulu. Pikiran mendalam sebelum menyerahkan diri secara fisik. Jadi untuk wanita, prosesnya lebih lama. Karena mereka harus berhati-hati. Oke? Nah, next. Nah, pikiran bawah sadar ini adalah sutradara di bawah layar. Jadi kalau kita lihat, 95% sampai 99% keputusan dan pilihan relasi kita ini diatur oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar apa? Pikiran emosi, pikiran yang diprogram. Saat ini kalau kita ngelihat ada orang yang bilang, pilih cowok itu yang baik, yang bertanggung jawab, yang gimana-gimana. Itu seringkali bukan merupakan pikiran yang memang sudah kita pikirkan secara logis. Tetapi pikiran-pikiran yang ditanamkan oleh orang tua kita. Atau yang sekarang ditanamkan oleh sosmed. Ketika dibuka, ya kan sosmednya, bagaimana cara memilih pasangan? 5 tanda cowok red flag, 5 tanda cowok green flag. Nah, itu kita dapat itu. Pikiran bawah sadarnya dikasih program. Sehingga akhirnya kita akan memilih berdasarkan program yang ada. Bukan dari sisi rasional. Kemudian ada yang namanya perangkap keakraban, familial trap. Ini adalah trauma masa lalu atau lubang emosional dari masa kecil yang seringkali mencari obatnya secara nggak sadar. Kita tertarik sama orang yang salah, tapi terasa familiar bagi luka lama kita. Ini menarik, karena orang-orang yang memiliki kecenderungan tertarik pada orang yang salah, ini di keluarganya ada sosok yang seperti itu. Sehingga karena terasa familiar, mereka merasa tertarik dan punya usaha, punya harapan dalam pikiran supaya apabila orang itu bisa berada dengan dirinya, dia bisa menolong orang itu berubah menjadi lebih baik, atau orang itu bisa merubah keadaannya yang tadinya galak menjadi lebih baik. Tetapi sayangnya susah. Apabila kita tidak menyadari hal ini, kita tidak sadar bahwa orang-orang yang kita tertarik itu adalah orang-orang bermasalah, itu bisa jadi karena sebenarnya yang bermasalah bukanlah orang itu yang jahat, tapi kita yang bermasalah. Sehingga kita tertarik pada orang-orang yang salah. Oleh karena itu, ini para manipulator ini memanfaatkan kebutuhan bawah sadar Anda, yaitu kita butuh divalidasi, butuh dipuji, butuh dirangkul, takut kesepian, untuk menguras uang atau memanfaatkan tubuh Anda. Sehingga hati-hati ketika kita mendapatkan love bombing, ya kan, kita ini diberikan pujian, kita diberikan berbagai macam apa barang-barang, kita diberikan perhatian. Ini kita harus hati-hati. Apakah ini memang suatu hal yang sehat atau sebenarnya di belakangnya ada sesuatu yang diinginkan oleh orang itu yang bisa merugikan kita. Jadi hati-hati, jangan terbawa oleh emosi. Perhatikan polanya,
Pikirkan dengan sesama. Apabila kita bingung harus berbuat apa, maka konsultasi pada ahlinya. Janganlah konsultasi pada netizen. Ini yang banyak terjadi. Mereka tanya di sosmed dan dengan harapan mereka mendapatkan apa nasihat-nasihat yang pas, padahal nggak bisa. Atau ke ChatGPT, ke AI. Kita akan cerita dengan POV kita, dengan cara pandang kita, dengan persepsi kita. Sehingga jawaban ChatGPT itu nanti akan sesuai dengan harapan kita. Karena ChatGPT ataupun AI butuh detail lengkap, sedangkan yang kita berikan hanyalah persepsi, bukanlah data objektif. Jadi apabila Anda minta nasihat, janganlah pada netizen atau janganlah pada AI. Tanyalah pada orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Next. Nah, ini menarik. Kekuatan sebuah jeda 0,2 detik, ini nggak sampai 1 detik. Pada saat 0,2 detik ini adalah yang kita beri nama sebagai window of sovereignty, jeda kedaulatan diri, di mana kita memiliki reaksi fisik dan pilihan untuk memberikan respon. Reaksi biologis atau otomatis dalam 0,2 detik pertama, tubuh kita ini bereaksi tanpa bisa dicegah. Ketika melihat cewek yang cantik, cowok yang ganteng, yang baik, ini jantungnya berdebar. Gairahnya muncul, ya kan? Kita bisa flashing mukanya merah. Untuk mau ngomong bingung, tangannya bisa gemeteran. Karena itu tadi, hormon-hormonnya naik di luar kendali kita. Jadi kita nggak salah. Kenapa? Karena tubuhnya yang bereaksi secara spontan. Tetapi lewat dari 0, detik, jadi kalau udah 1 detik, ini kita bisa mikir lagi. Di mana apa yang kita bisa lakukan? Kita punya kemampuan untuk merespon secara sadar. Ada pilihan moralnya. Jadi kita bisa berpikir, tindakan apa yang Anda ambil setelah 0,2 detik ini lewat. Karena lewat dari situ, itu sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Di ruang jeda inilah kebebasan dan harga diri Anda dipertaruhkan. Oke? Jadi walaupun tubuh kita bereaksi luar biasa, emosi kita kemana-mana, tetapi kesadaran Anda, ini yang menjadi yang utama. Artinya adalah, Anda bukanlah emosi Anda bukanlah tubuh fisik Anda adalah bukanlah pikiran Anda. Anda adalah diri Anda sendiri. Anda adalah sesuatu yang lebih besar. Anda adalah, kalau mau di agama Kristen Katolik, kita adalah roh. Oke? Kita adalah kesadaran. Bukanlah emosi, bukanlah tubuh fisik, bukanlah pikiran. Tubuh fisik, emosi, dan pikiran adalah alat kita sehingga kita bisa berkarya di dunia. Ketika kita rusak, kita dalam tanda kutip ya kan, merasa rusak, yang rusak kan bukan kita, yang rusak entah tubuh fisik, pikiran kita maupun emosi kita. Dan itu semua bisa diperbaiki selama kita mau. Sehingga buat Bapak Ibu, teman-teman, bagi yang merasa bahwa aku dok punya trauma, luka batin udah mendalam, dendam luar biasa, ini nggak bakal hilang dok, yang namanya luka itu udah nggak bisa hilang. Kayak kayu dipaku itu udah ada bekasnya. Ya, ada bekasnya. Tetapi ternyata lukanya bisa sembuh. Bahkan bisa sembuh lebih cepat daripada luka fisik. Ini sudah saya alami berkali-kali. Seseorang yang memang punya pilihan, dok, saya luka hati. Saya merasa benci, marah. Ketika dia memutuskan saya mau melepas kemarahan saya, maka dalam hitungan beberapa menit sampai jam, lepas. Dan itu terjadi. Jadi Anda punya pilihan. Anda bukan korban. Tapi Anda saat ini mungkin sebelumnya belum tahu. Sebelumnya Anda adalah seseorang yang juga ikut melakukan hal yang membuat diri Anda menjadi korban. Anda mengorbankan diri Anda sendiri tanpa Anda sadar. Oke, kembali ke cowok. Nah ini cowok-cowok, bagaimana dengan Monas Anda? Wah. Jadi para ibu-ibu, para teman-teman wanita, para laki-laki itu punya sesuatu barang, ya kan, yang menjadi suatu hal yang jadi masalah.
bahwa yang namanya penis pria itu tidak sepenuhnya di dalam tanggung jawab kita. Dalam arti bahwa dia bisa berdiri atau enggak secara spontan. Tanpa kita mau, dia bisa ereksi. Dan ketika penis ereksi, belum tentu pria itu dalam kondisi terangsang. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Misalnya pagi-pagi prianya ereksi, itu bukan lagi terangsang. Itu karena hormonnya lagi itu kerja aja. Jadi walaupun tanpa rangsangan, itu bisa berdiri sendiri. Sehingga dengan munculnya reaksi ini, seringkali spontan dan tidak mencerminkan persetujuan logika atau cinta, maka kita sebenarnya tidak bertanggung jawab ya pria-pria ya atas reaksi kita di mana penisnya bisa berdiri. Tetapi ya kita bertanggung jawab penuh atas respon kita dengan terhadap berdirinya penis kita. Ini terus mau ngapain ini? Yang udah menjomblo sekian tahun ya kan? Terus ngapain aja kan begitu kan? Ada yang bilang, aduh, lu itu udah jadi jomblo udah berapa tahun? Dari udah 30 tahun cuma dibuat pipis doang. Kan ada yang bilang begitu kan? Masa cuma dibuat pipis doang? Ada yang bilang, udah, lu kalau misalnya di nggak nikah-nikah, nggak punya jodoh, itu nanti keluarnya bukan cerot lo, tapi kayak odol. Jadi kayak gel. Tetapi itu di kita ya Bapak, para cowok-cowok ya. Jadi kita punya tanggung jawab atas respon kita di situ. Kalau mau ada yang mau tahu, lu terus gimana? Nanti Anda boleh tanya, oke? Next, solusi praktisnya. Satu, kita harus sadar, berhati-hati dan berdaya, di mana kita bisa beri jeda, yaitu slow down, tenang dulu. Jangan pernah membuat komitmen finansial, pribadi, atau seksual ketika hormonnya lagi naik. Tunggu hingga emosi stabil, bisa berpikir dengan baik. Jadi ini Anda perlu hati-hati. Berikan waktu yang cukup. Dua, kenali pemicunya, triggernya. Sadari bahwa ada celah emosional antara bawah sadar kita. Di mana kita baru bertanya, apakah benernya saya ini benar-benar suka sama dia? Atau saya ini cuma takut sendirian, takut kesepian, takut nggak ada yang ngasih uang. Nah ini kita lihat pemicunya apa. Yang ketiga, kita perlu bangun batasan atau boundaries. Di mana kita perlu berani say no dengan tegas. Walaupun tubuh kita, ya kan, pikiran kita, emosi kita merasa luar biasa tertariknya, tetapi kita masih bisa untuk bertanggung jawab dengan berkata tidak dan menghindar. Jadi dengan cara ini kita bisa melindungi integrasi kita sejak awal. Oke? Jangan biarkan hormon kita mengendalikan kita. Kendalikanlah hormon-hormon kita sendiri. Keempat, verifikasi logika akal sehat. Gunakan akal sehat secara berkala untuk memvalidasi insting. Jadi ketika Anda merasa ada insting bicara, itu rasionya dipakai itu. Kata-kata, oh kita harus pakai intuisi. Apabila udah pakai intuisi, nggak ada gunanya ilmu. Ilmu itu dipakai karena intuisi tidak selalu pas. Kita harus menggunakan gabungan keduanya. Di mana intuisi bisa pas apabila kita sudah punya pengalaman yang banyak. Sehingga pikiran-pikirannya itu tidak perlu harus dari rasio, tetapi merupakan pikiran terlatih. Seperti orang yang udah pintar nyetir. Nggak usah mikir nyetir, udah nyetir sendiri. Nggak usah mikir nyetir, udah bisa tuh. Jalan, kanan, kiri, kanan, ini, mikir mana, mikir A, mikir B, mikir C sambil nyetir. Kenapa? Karena intuisinya udah jalan dengan latihan. Selama Anda belum punya kemampuan itu, janganlah terlalu percaya pada intuisi. Gunakanlah akal sehat. Jika ada sesuatu yang terasa terlalu indah atau sumber untuk menjadi kenyataan, biasanya ada udang di balik batu. Jadi berhati-hatilah. Oke? Berhentilah menjadi korban, mulailah ambil kendali penuh atas diri Anda sendiri. Oke. Demikian presentasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Reza, silakan. Menarik sekali Dokter Dani. Kita pasti banyak pertanyaan nih, Tapi tahan dulu, tadi Dokter Dani sempat ngomong ada 0,2 second ya dok, 2 second kita harus tahan dulu sebelum kita bertanya. Jadi sebelum kita lanjut ke
pertanyaan-pertanyaan. Gimana cowok-cowok udah mewakili nggak ini? Dari Dokter Dani tadi. Saya ambil baca kolom chat ini dok. Plok-plok secara medis emang nggak bisa disinkronkan dengan intuisi. Oke, Pak Robi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi dengan dokter mungkin ada pertanyaan kita lebih lanjut. Sekarang kita masuk sesi dulu. Tadi biar adil tadi kan kita denger versi cowoknya. Sekarang kita mau dengerin versi ceweknya. Nah hari ini kita ada Intan Mariali, adalah praktisi fasilitator transformasi diri dari grup berbasis psikologi, hipnoterapi, access consciousness, breathwork, serta pendekatan spiritual integratif. Intan sendiri berpraktek di Bali. Ia melanjutkan perjalanan melalui ruangpulih.com Mahadaya Ubud Bali sebagai ruang pertumbuhan, refleksi, dan pertumbuhan diri. Wah, Intan ini juga salah satu penulis buku Gramedia Happiness Inner Child Within yang berfokus pada penyembuhan luka batin, regulasi emosi, kesadaran diri, embodiment yoga, dan relasi yang lebih otentik antar manusia. Oke, sebelum ada pertanyaan, boleh diketik dulu nanti yang buat dokter Dani. Sekalian kita sambut Intan untuk segera mulai sesinya. Silakan Intan. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih buat Cik Desi, terima kasih buat admin WCI, Ko Johan, Cik Lili, Ko Dani, dan semuanya buat kasih ruang saya di sini. Saat ini kita sama-sama coba refleksikan diri gitu ya. Katanya kalau tidak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang seberapa sih kita mengenal diri kita sendiri? Seberapa kita benar-benar mengenal diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita tidak kenal, akhirnya diri kita tuh kemana-mana, nggak jelas gitu. Karena sebetulnya ada kekurangan rasa cinta yang kita pikir kekurangan itu bisa dipenuhi oleh orang lain. Dan ini cukup menarik ketika awal saya menulis tentang happiness inner child within adalah hubungan kita terhadap pasangan kita sebetulnya itu adalah refleksi hubungan papa mama kita atau hubungan kita ke papa atau hubungan kita ke mama gitu. Cuma di zaman dulu gitu ya, apapun yang terjadi orang tua ini walaupun mereka mau pukul-pukulan, mau lempar-lemparan piring, mereka tidak bercerai. Gitu. Sementara di kita, kalau ada sesuatu yang kita nggak nyaman, kita memilih bercerai. Itu yang akhirnya menjadi jembatannya diputus nih antara kehidupan papa mama kita sama kehidupan kita gitu. Nah, dari situ ada baiknya kita mulai mengenali siapa sih diri kita, termasuk mengajarkan ke anak-anak siapa sih kita dengan semua emosi kita gitu ya. Karena dibilang bahwa laki-laki itu adalah makhluk logika gitu. Makanya tadi Kodani banyak menjelaskan tentang logika gitu. Dari mulai hormon itu begini gitu ya. Termasuk penis itu begini, vagina itu untuk keluar anak gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan lebih banyak tentang rasa. Tentang sebetulnya secara roh, secara emosi. Kenapa seks ini penting gitu kan. Nah, termasuk tentang makanan, itu membuat kita hidup lebih lama gitu. Nah, semoga grup kita WCI gitu kan, makanya kita punya cita-cita nanti kalau sampai tidak punya pasangan ya udahlah kita punya panti jompo WCI gitu. Kita tetap hai gitu di grup yang ramai setiap hari ribuan gitu kan supaya kita nggak kesepian. Ya, karena ya ternyata persahabatan itu membuat kita semakin sehat ya. Nah, kita start dari gambar ini, seks dan relasi sadar. Jadi ada dua gambar di sini. Yang pertama adalah gambar kita dengan pasangan. Ini adalah gambar tentang parenting. Jadi ketika kita belajar saat ini, oh ternyata ini kita belajar untuk anak-anak kita gitu. Ya, banyak kebenaran tentang cinta itu diciptakan oleh orang tua kita. Jadi contohnya adalah saya belajar sekali dari mama saya kalau misalnya ngomong kalau tidak nurut itu tidak sayang sama mama gitu. Nah, akhirnya ketika tadi ngomongin tentang bawah sadar ya, Oh Dani ya. Jadi ketika kita nggak nurut, oh ternyata saya tuh nggak sayang gitu. Jadi akhirnya kita punya definisi cinta tuh masing-masing. Ya.
Lalu masuk, apakah seksualitas itu gitu ya? Nah, ternyata seksualitas itu cukup panjang dan cukup lebar. Ketika kita berpegangan tangan, itu adalah bagian daripada seksualitas, ya. Atau kita berbisik di telinga, gitu ya. Atau termasuk kita berdansa pasangan, kita memegang tubuh, gitu ya. Termasuk kita memeluk. Tetapi masalahnya di Indonesia ini semua itu diharamkan gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau bukan pasangannya. Jadi akhirnya kita tidak sadar terhadap tubuh kita berbicara satu sama lain gitu. Pernah nggak kalau kita melihat teman kita sedih, otomatis rasanya kok pengen meluk ya gitu. Nah, ternyata tubuh kita itu punya kecerdasannya masing-masing gitu. Dan dan kalau kita memberikan ruang untuk itu, ternyata kita tidak segitunya yang tadi ya sepersekian detik gitu ya. Kalau sampai hasrat seksual ini naik, kita harus melakukan seksual intercourse atau kita bilang kopulasi atau persetubuhan gitu ya. Ternyata tidak segitunya kok. Ketika kita tidak ditutup-tutupi gitu ya. Termasuk berdansa itu ketika kita mengizinkan tubuh ini untuk sedekat itu, kita nggak semudah itu gampang untuk terangsang gitu. Tapi kebenaran-kebenaran ini di Indonesia itu tidak dibuka gitu ya. Sehingga kita jadi tidak sadar kapan pola-pola kita itu tidak sinkron gitu. Jadi kalau konslet kita tuh nggak ngerti, tahu-tahu konslet aja, terus kita nyesel gitu kan. Nah, itulah inti daripada semua cinta itu adalah mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri biasanya orang selalu bilang egois gitu. Bukan, mencintai diri sendiri adalah memenuhi hati kita dari suatu cinta yang lebih besar. Ya, kita bisa bilang Tuhan, bisa bilang semesta gitu. Semua agama punya cerita masing-masing. Tapi dari mencintai diri sendiri kita jadi tahu dan kita bisa bicara no, saya nggak mau di sini. Ya, mencintai diri dan memanjakan diri itu bagian dari seksualitas. Jadi bukan dengan orang lain, tapi gimana kita hadir, nikmati tubuh kita, menerima diri, merasakan hidup, termasuk mengizinkan diri menerima pleasure, menerima kenikmatan tanpa rasa bersalah. Nah, jadi tubuh itu bukan musuh yang harus dikontrol, tapi partner kesadaran yang bisa diajak mendengar, menikmati, dan hidup dengan lebih penuh. Cuman masalahnya yaitu kadang-kadang kalau orang bilang body, kalau bilang tubuh gitu ya, kayak saya nyaut apa, aduh perempuan kok nyaut kayak gini di grup gitu ya. Karena kita menutupi itu, karena kalau kita menutupin ya, kayak kita orang buta gitu ya, akhirnya kita tidak punya kekuatan untuk menyetirnya gitu. Kita tidak memegang kendali setir itu. Nah, untuk memahami diri, untuk memahami seksualitas kita, kita perlu tahu 5 bahasa cinta ini. Ya, ada orang yang bahasa cintanya kata-kata. Ada service. Jadi kalau sudah dibantu itu langsung hatinya berdebar-debar, langsung lepek gitu ya. Langsung kayak hatinya tuh goyah. Atau diberi hadiah gitu ya. Atau waktu, aku tuh siap kok nungguin kamu. Begitu udah ngomong ditungguin, dikasih waktu itu rasanya aku dicintai. Atau ada yang bahasa cintanya sentuhan. Saya termasuk orang yang bahasa cintanya sentuhan. Itulah akhirnya saya suka dengan dansa pasangan. Mau salsa, kizomba, sulit gitu. Belajar berdansa di umur 40 ini badan udah kretek-kretek, udah kaku gitu ya. Tapi saya memilih untuk menerima diri saya dan mencintai dengan cara yang lain gitu. Jadi sebelum saya mencintai pasangan saya mencintai diri saya gitu. Jadi ketika berpasangan itu jadi lebih banyak memberi. Bukan karena kita kosong dan berharap orang lain mengisi. Karena ketika kita kosong dan kita berharap orang lain mengisi, kita akan mudah tertipu. Kita akan lebih mudah untuk dimanipulasi. Nah, saya mau putarkan satu video dulu. Jadi ada berbanyak masalah laki-laki dan perempuan gitu. Perempuan ini kan
penuh dengan merasa ya, tapi laki-laki itu kadang nggak mau tahu. Dan apa yang terjadi ini sering menjadi konflik gitu. Akhirnya jadi kayak manipulasi itu. Bentar ya, saya siap. Why didn't you call me back last night? I was busy. Why are you making it a big deal? I just felt ignored. You always feel something. That's the problem. I'm just trying to talk. No, you're overreacting again. I'm not overreacting. You always say that, but somehow it always turns into drama. Maybe I am overthinking. Exactly. I'm glad you finally see it. Wait, why does every problem that being my fault? Because you create them. No, I express them, and you twist them until I start doubting myself. That's not what I do. I wasn't overthinking. I was just noticing patterns. You made me question myself for things you were doing. You didn't just hurt me. You made me believe that feeling hurt was my fault. And that's not love. That's manipulation. Nah, ternyata di zaman dulu gitu ya, orang tua kita itu lahir dalam cinta atau ikatan tanpa mengungkapkan emosi gitu. Kita tidak terbiasa untuk bisa bilang, saya marah loh, saya nggak suka ini, saya takut sama ini gitu ya. Jadi akhirnya itu terbawa di sekarang. Cuman karena kita ada sosial media dan sebagainya, jadi kita merasa akhirnya keluarlah nama itu NPD, kita keluar, akhirnya kita jadi menjudge, kita menghakimi satu sama lain, hanya karena kita nggak dimengerti gitu, karena kita belum mengerti diri kita sendiri. Ya, termasuk kenapa banyak NPD gitu ya, karena dia diabaikan semua rasa ketika dia masih kecil gitu ya. Nah, mulai kita masuk dulu ke seksualitas gitu ya. Saya ingin bahas tentang seksualitas yang lebih dalam. Banyak orang bilang seksualitas itu adalah persetubuhan. Tapi ketika kita mengenali gitu hakikatnya, filosofinya, seksualitas itu sangat indah sekali. Karena dalam filosofi dan pengobatan Tiongkok ya, konsep itu bertekatan dengan energi penyembuhan, pemulihan diri, energi kebersatuan, yaitu sin, yaitu jantung. Jadi pusat dari semua seksualitas itu adalah jantung gitu. Jadi kalau mau persetubuhan, sadari jantungmu kuat nggak gitu kan. Jadi kalau nggak kuat ya banyak-banyak olahraga, latihan kardio gitu ya. Yang bukan hanya berarti jantung ya, tapi karena ada hati itu poros tengah gitu. Dia mengendalikan pikiran kita, dia membantu mengintegrasikan pikiran kita dan alat kelamin kita. Dan di dalam itu ada sun, kesadaran atau roh spirit yang bersemayam di jantung. Jadi hati, jantung sebagai pusat rasa, intuisi, dan kesadaran batin. Kenapa kita praktisi yang bergerak di bidang energi itu tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan sembarang orang gitu, sampai seperti itu. Kenapa? Karena roh spirit itu bercampur gitu. Itu adalah pertukaran energi yang sangat kuat. Jadi dan kesadaran seksual itu mengetahui bahwa bersenggama atau copulation adalah bagian kecil dari seks itu sendiri. Itu hanya bagian kecil. Nah, jantung itu menangkap dari semua rasa yang ada. Cuman seberapa besar kita waktu kecil itu tidak diajari merasakan. Saya sedih karena kamu tidak suka baju saya dan marah-marah, misalnya gitu. Kita tidak diajari untuk mengungkapkan sesuatu dan membuat kesepakatan-kesepakatan kecil. Oh, saya nggak sepakat nih. Saya nggak sepakat. Buat sepakatnya gimana? Gitu. Atau saya jijik gitu. Tubuh kita kan kadang-kadang bisa menangkap nih, aku nggak bisa ya. Aku kayaknya nggak bisa nih gini. Tapi karena kebutuhan akan uang, kita nggak melihat jijiknya kita gitu. Kita terjang aja, lama-lama kita kehilangan diri kita di dalam sebuah hubungan.
Lanjut ya. Nah, ini adalah badan energi. Saya suka sekali membahas ini. Jadi di badan energi, atau mungkin bagi teman-teman yang bermeditasi akan tahu tentang badan cakra. Jadi tubuh kita tuh seperti warna-warni. Nah, pusatnya tuh di jantung ya, di bagian tengah itu ya. Yang di bagian tengah itu dia menyatukan semua dari mulai paling bawah itu adalah rasa aman. Lalu seksualitas, lalu bagian perut ya, itu bagian kita untuk prosperity, lalu ke atas jantung, lalu tenggorokan, lalu mata ketiga, lalu di atas ke bagian kita kalau berdoa. Kita berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Nah, gimana supaya energi kita bagus gitu ya? Yaitu sadar penuh hadir utuh. Nah, tapi sadar penuh hadir utuh ini sulit kalau kita masih terbawa masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Terutama wanita, karena saya akan ini dari wanita. Wanita ini pada pusat di dada gitu. Kenapa? Wanita ini mempunyai payudara, termasuk dia mendapat berhubungan dengan anaknya 9 bulan, kemudian 2 tahun, dengan full menyusui gitu ya. Karena wanita ini sebetulnya adalah sosok yang kuat sekali untuk mencintai, merawat, dan melindungi. Wanita ini diberikan kekuatan untuk mengalami nyeri yang sangat amat hebat. Ya. Tapi ketika dia kehilangan cinta, ketika hatinya tertutup, ada namanya luka feminin. Ya. Dia tidak lagi merasa aman untuk menjadi dirinya, menerima dan dicintai sepenuhnya. Jadi, yang tadi sin atau hati, kesadarannya itu perlahan menutup. Lalu tubuh belajar bertahan sebelum kembali mencintai. Jadi dia mulai ngetes nih, aduh aku kebutuhannya kok finansial ya. Jadi mungkin saya akan menutup jijik saya, menutup takut saya, marah supaya yang penting saya dapat uang gitu. Tapi ketika itu tidak mampu lagi ya otomatis ditinggalin gitu kan. Yang tadi Kodani udah ngomong tentang masculine wound, sekarang saya ingin berbicara tentang feminine wound. Jadi setiap orang itu punya 2 energi, feminin maupun maskulin. Cuman kita perempuan feminin energinya itu lebih besar. Ya, pada cewek yang masih terluka, akhirnya ada rasa berharga, dicintai, diterima, kemampuan menerima maupun memberi cintanya ini tidak kuat ya. Jadi akhirnya pola pikirnya, perasaan, lakunya, ini jadi tidak sesuai lagi. Jadi tubuh, pikiran, sama jiwanya nggak jadi satu. Akhirnya terutama karena seks. Tubuh dan hasrat perempuan sejak lama dianggap tabu. Nah, di Indonesia, ini semua dianggap tabu ya, memalukan atau harus ditekan atas nama agama. Jadi, kita tidak sadar bahwa seks ini adalah bagian dari pelepasan emosi gitu. Jadi di zaman purba, orang menggunakan pelepasan emosi menggunakan seksual. Jadi akhirnya ketika kita tidak mengerjakan pelepasan emosi ini secara teknik-teknik yang lain, jadi misalnya kalau saya menemani dengan hipnoterapi, Kodani juga, lalu pakai access bar, atau saya memakai breathwork di dalam yoga, itu saya membantu untuk melepaskan tanpa perlu dengan persetubuhan gitu. Karena persetubuhan atau seksual ini akhirnya jatuh ke rasa shame, rasa jijik terhadap diri sendiri, rasa bersalah karena agama menentang dan sebagainya. Jadi akhirnya kita jadi bermusuhan sama diri sendiri gitu. Merasa berhubungan seks itu nikmat, tapi di sisi lain kita merasa berdosa gitu kan. Padahal ketika kita menyadari stres kita, tekanan batin kita, dan kita mengelolanya, kita jadi lebih mudah menyadari seksual kita ya. Dan kehilangan rasa cinta ini akhirnya membuat kita jadi kacau. Nah, ini yang menarik. Ya, kalau kita ngomong tentang foreplay gitu ya, tiap orang tuh cuma berpikir foreplay itu cuma physical.
ya, untuk sesuatu sexual intercourse, untuk sesuatu persetubuhan. Tapi ternyata ada namanya emotional foreplay, ada namanya spiritual foreplay. Nah, ketika kita dekat sama orang, kita pernah nggak kasih waktu mendengarkan pasangan dengan tulus tanpa memberi solusi? Oh, memang orangnya gini. Jadi setiap orang tuh pasti ada buruk, ada baiknya. Pertanyaannya, buruknya tuh kita bisa telan nggak? Buruknya tuh bisa kita nego nggak? Gitu loh. Tapi kalau kita ke fisikal dulu, emosional dan spiritualnya itu tertutup. Ya, emosional itu ada mengingat hal kecil yang disukai dan tidak disukai pasangan. Jadi kalau saya nggak suka ini, dia merhatiin nggak? Ini bisa dibicarakan nggak? Karena bersama seumur hidup itu sangatlah panjang. Ya, terus pelukan. Kita hanya pelukan. Kamu sedih ya? Tak peluk. Aku ada buat kamu. Tanpa tuntutan seksual. Pernah nggak kita seperti itu? Ya, terus bernafas bersama ya. Kadang-kadang kita kalau ketakutan, kita saling memegang, itu total nafas kita bersama tuh. Mulai kita akan semakin pengertian, saling memahami satu sama lain. Nah, spiritual ini doa, banyak orang harus seagama, padahal ada hal-hal yang menarik tentang harus sespiritual gitu ya, tingkatan spiritualnya sama. Bisa nggak kita menemukan Tuhan bersama di dalam relasi itu? Lalu sadar luka. Jadi kalau teman saya, kalau pasangan saya lagi kecentok nih tentang cerita mantannya, apakah kita bisa membantu untuk meringankan bebannya? Termasuk membicarakan bagaimana menemukan cara untuk membangun hidup atau finansial. Banyak orang Indonesia mengurangi ngobrol soal finansial, takut konflik, takut berantem. Padahal itu berantem yang benar-benar nikmat. Karena mau nggak mau ketika kita berdua, yang akan kita lakukan adalah menghidupi kita diri sendiri. Berdua, keluargamu ketemu keluargaku, gimana ke masa depan. Kita dihidupin pakai apa? Pakai uang gitu kan. Nah, ketika emosional dan spiritual foreplay ini udah dijalankan, kita lebih enak nih ke fisikal. Jadi kita nggak ketipu sama yang tadi namanya hormon. Mau pergi berenang bersama, mau ngobrol nakal, goda pasangan dengan sentuhan nakal, tidur seranjang tanpa melakukan seksual. Jadi tahu nih, oh dia buruk baiknya gini. Aku siap nggak ya seumur hidup kayak sama dia gitu ya. Nah, ini langkah praktis mengintegrasikan seksual. Yang pertama, sadari seks itu bukan kesalahan moral, tapi bagian respon biologis. Oh, kita pasti akan punya nafsu. Kalau kita nafsu sama orang, itu nggak salah. Tapi itu respon biologis. Kalau kita sadarin, kita lebih bisa mengendalikannya. Lalu sadari dan kenali dogma. Ketika kecil, ya mungkin sudah nggak relevan. Jadi mungkin saya itu masih ingat, apa saya itu selalu ngomong gini, jangan pernah bercerai atau jadi janda. Karena kalau jadi janda, kamu umur 40, kamu nggak akan punya pasangan lagi. Kamu nggak akan punya teman yang single. Ternyata di umur 40 tuh teman saya laki-laki itu lumayan banyak gitu ya. Teman laki-laki dan yang saya suka di Ubud gitu ya. Dari seluruh dunia ini kita banyak berteman dengan kesadaran yang berbeda gitu. Jadi yaudah kita butuh dansa, butuh yoga bareng, dan persis kayak anak SMA gitu ya, tidak harus pacaran gitu. Ternyata kita nggak harus pacaran ya, ternyata ada rasa, ada kekosongan hati yang kadang kita ngobrol-ngobrol aja udah seneng gitu. Ya, jadi kita sadari, kenali dogma. Oh, ternyata itu nggak relevan lagi. Oh ya, mungkin zaman papaku gitu, zaman sekarang mungkin tiap orang nyaman sendiri. Akhirnya nggak perlu menikah, misalnya kayak gitu. Ketiga, latih regulasi sistem saraf yang saya tadi bilang. Dipegang itu seksualitas, dipeluk itu seksualitas. Nah, kalau kita nggak menyadari dipeluk, udah kepengennya persetubuhan naik karena darah kita kan, waduh, aku kok bernafsu ya, wes dah lama nggak pernah gitu ya. Akhirnya kita nggak kenali gitu. Lalu yang keempat, bangun dan tebak komunikasi pasangan. Oh, tadi itu pasanganku ini bahasa cintanya apa ya? Gimana aku untuk jangka panjang? Lalu lakukan refleksi inner child tadi, oh pola-pola mama papanya, dia nggak suka ini, oh karena mama papanya dulu memperlakukan seperti ini, gitu ya. Jadi kebenaran itu jadi kayak semu. Lalu ikhtiar pernikahan yang jelas, jadi mulai izinkan konflik terjadi, karena setiap konflik itu selesai, pasti bertumbuh makin mesra. Konflik bertumbuh makin mesra. Jadi bukan fantasi lagi, ekspektasi atau proyeksi. Dan yang ketujuh adalah selibat, jadi pilihan menarik. Jadi ternyata
banyak orang pun sekarang memilih untuk sendiri. Sendiri pun tidak salah, karena itu adalah bagian kecerdasan seksualitas itu sendiri juga. Nah, ini yang menarik tentang tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu ternyata tuh seperti kunci sama gembok. Kalau kita lihat dari badan anatomi ya, perempuan itu menjadi wadahnya daripada laki-laki, termasuk bentuknya ya, pinggul kita seperti itu dan laki-laki seperti itu. Memang laki-laki untuk berburu zaman dulu, menyerang dan sebagainya. Perempuan ini melindungi, mengayomi semua gitu, dan kesesuaian ini bisa diperoleh tidak hanya dengan hubungan seksual, tapi ketika kita bersama dalam komunitas yang sehat seperti ini, saling melengkapi, saling bercanda, hangat hatinya, ini pun sebetulnya sudah melengkapi kita. Tapi dia menjadi masalah ketika ada luka di baliknya. Jadi akhirnya manusia ini nyerudak-nyeruduk gitu kayak banteng. Kalau lihat merah ya udah gitu. Kita manusia, kita punya logika. Kita bisa menolong diri kita supaya nggak nubrak-nubruk kan istilahnya gitu ya. Nah, ini yang terakhir. Aku suka sekali gambar ini untuk menjelaskan. Saya suka sekali. Tadi yang saya bilang sin ya, jantung, hati, roh. Tempat kita bersemayam untuk mengeluarkan energi seksual yang sesungguhnya. Energi seksual yang sesungguhnya adalah energi kreasi. Makanya dari laki-laki dan perempuan dia keluar anak. Jadi ketika kita menggunakan jantung kita dan kita tidak fokus kepada seksual itu persetubuhan saja, kita bisa menciptakan kekuatan bersama untuk lebih kaya, lebih makmur, lebih sejahtera. Oke, terima kasih. Semoga sharing saya bisa menginspirasi semua. Semoga sharing saya bisa membawa lebih banyak kebahagiaan gitu ya. Dan kerukunan lah buat grup ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Reza. Thank you Intan. Wah, menarik sekali pembahasan hari ini. Sekarang waktunya kita masuk ke Q&A nih. Tadi kalau dari versinya Dr. Dani, kita kan sempat ngobrol tentang, dari sisi cowok itu seperti apa. Sedangkan dari Intan tadi kita ngomongin dari sisi cewek. Ada yang mau bertanya? Sekarang saya buka room-nya, floor-nya. Atau mungkin bukan bertanya, mungkin ada pertanyaan, pernyataan. Ada? Boleh raise hand? Ada nggak nih? Cilili. Oh, Cilili kayak tadi mau ngomong ya, Cilili. Ada Cilili di ruangan? Ada. Ayo Ci, ininya, mikrofonnya boleh dibuka. Oke, sambil ada lagi nih mungkin dari yang versi yang selain menunggu Cilili. Cilili mungkin perlu waktu. Di teks adakah? Di teks sih ada yang saya baca tadi. Oh ini nih, Cilili ini udah mau nanya, ini udah siap nih Cilili. Tadi aku udah ngasih pertanyaan tuh, udah titip ke panitia. Iya. Nggak apa-apa Ci, mungkin yang lain biar denger di sini dia share. Gimana Ci pertanyaannya? Nah, pertanyaannya tadi aku udah titip tuh ya Ci Intan. Oke. Jadi saya bacakan apa Cilili nih? Cinta aja, aku udah nggak megang itu di HP aku. Oke. Iya. Sebentar. Aku juga baca ya sebentar. Oh ya, Reza tolong bacain. Ya dibacain aja deh. Yang di grup panitia. Oke, ini saya ada Cilili ada pertanyaan nih. Hubungan kasih di antara pasangan bila terjadi adalah ego yang semakin tebal dan mengakar kuat, bukan yang semakin lemah dan menipis. Perasaan yang semakin hambar bahkan timbul kebencian, bukan semakin mesra dan sayang, dan tanda-tanda buruk lainnya. Maka itu pertanda ada yang perlu disetel ulang. Bagaikan sedang menyetel gitar, kita perlu piawai menyetelnya atau meminta bantuan ahlinya untuk menyetel dawai gitar agar menghasilkan keharmonisan dan kemerduan nada. Perlu kerendahan hati untuk berusaha mempelajari kembali, bukan dengan tinggi hati, merasa diri sudah benar dan membuang gitarnya. Karena dengan membuang gitarnya, namun tidak mampu menyetel dengan baik dengan gitar manapun, tetap akan menghasilkan suara-suara yang sumbang. Itu ya Cilili, yang itu ya pertanyaannya? Ya, betul. Oke, pertanyaan mungkin ini pernyataan sih, jadi kita harusnya menyetelnya itu seperti apa?
Ya Nanti masih dari setuju kita apa enggak dengan pendapat itu gitu loh. Kemarin aku berdebat sama temenku, kita nggak bahas masalah itu gitu. Seperti itu. hmm, gimana nih? Intan nih, gimana Tan? Gimana ini menurut Cilili ini kita kan seperti menyetel tuh harusnya kakak seperti ini atau apakah ada solusi lain? Oke, saya kurang jelas ya, apakah ini di pasangan yang sudah menikah atau di pasangan yang Sudah belum menikah, menikah, sudah menikah, sudah menikah, sudah menikah ya. sudah menikah. Oke, Em, yang saya perlu garis bawahi itu lebih ke nilai diri kita. Nilai diri kita itu percaya pernikahan hanya sekali atau it's okay untuk bercerai. Itu dulu. Ya. Karena pernikahan ini perlu dibangun berdua. Nggak usah pernikahan. Kayak acara ini pun dibangun bersama-sama. Jadi saya ngasih satu blog, Ko Dani ngasih satu blog, terus Cik Desi ngasih satu blog, Resa kasih satu blog, Cik Lili nambahin, Ko Johan nambahin gitu. Akhirnya acara ini berlangsung kan. Jadi semua itu perlu dibangun gantian. Nah, cuman ketika kita membangun itu, kadang-kadang bahasa kita satu sama lain ini yang sumbang. Nah, kalau bahasanya sumbang, berarti yang perlu dicari adalah menyamakan bahasanya dulu. Jadi kalau kita bilang gitar ya tadi ya, udah semakin kebencian gitu ya. Jadi ada endapan-endapan emosi atau kita bilang kotoran batin itu dilepasin dulu. Perlu cari teknik lepasin dulu, karena kalau sudah ada kotoran kayak kacamata yang kita lihat itu gelap. Nah, itunya yang dilepasin dulu, diberesin dulu. Makanya saya banyak sekali membantu di kelas akses bar itu sampai menyadari, oh kita punya pola ini ya. Tadi yang saya bilang, ini semua tentang pola. Oh pola gini, kita merubah ke sini gitu. Oh saya nggak cocoknya ini. Ketika saya ngomong saya nggak cocoknya ini, dia dengerin nggak? Makanya ada konseling pernikahan juga untuk membuat itu tengah. Jadi yang membantu menyetem gitarnya itu loh. Gitu. Kalau memang itu tidak bisa diperbaiki dan Gimana kalau terjadi perselingkuhan? Apakah perselingkuhan bisa diperbaiki? Itu tergantung masing-masing. Itu tergantung masing-masing gitu. Karena tiap orang itu punya daya tahan, daya kekuatan masing-masing. Jadi maksudnya ada yang bisa memaafkan, ada yang bisa menerima, ada yang tadi tuh akhirnya kita ke 5 emosi tadi, kembali ke 5 emosi. Oh saya jijik, saya takut. Nah kalau sudah jijik, takut, marah, yang keluar cuman itu ya itunya dibereskan nggak gitu. Kalau itunya dibereskan lebih mudah untuk memulai. Tapi kalau itunya nggak dibereskan, biasanya salah satu dari pasangan akan menciptakan sakit. Jadi jeleknya gini ya, jeleknya sebuah komitmen, jeleknya bawah sadar ini bekerja adalah banyak orang di dalam pernikahan yang tidak bahagia. Supaya dia tidak bercerai, tubuhnya menciptakan penyakit supaya mati aja. Kalau mati kan aku terhormat. Hati-hati sekali itu. Jadi si bawah sadar itu, jadi kalau memang mau bersama, ya maafkan, ya lepasin semuanya. Pakai teknik, cari teknik untuk melepaskan emosi negatif. Pakai teknik untuk membersihkan kotoran batin itu. Karena kalau enggak, si bawah sadar ini akan menciptakan penyakit. Supaya, kan kalau mati aku lebih terhormat. Ini beberapa kasus ya. Jadi saya pernah sampai ada kasus pasangan, jadi seorang ibu ini nggak bisa jalan. Tahu-tahu nggak bisa jalan. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak bisa jalan. Sampai ke treatment saya yang keempat atau kelima, baru tahu ternyata si ibu ini mau ditinggal suaminya keluar kota. Dan ketika mau ditinggal sama suaminya keluar kota, besoknya dia nggak bisa jalan. Kalau dia nggak bisa jalan, suaminya kan nggak jadi keluar kota. Itu yang tadi bilang bawah sadar gitu. Jadi kita perlu kenal ini, aku kuat nggak sama dia? Aku pilih sendiri atau aku nih? Kalau nggak, Tuhan akan menciptakan keanehan-keanehan untuk menyeimbangkan supaya tetap sama dia.
Itu ya poin saya. Jadi eh, ego yang mengakar kuat itu bisa diintegrasikan. Dan sebetulnya seksual gitu ya. Seksual itu adalah bahasa tanpa kata yang bisa diintegrasikan. Makanya suami istri kenapa makin mirip gitu ya. Karena makin selaras. Cuman ketika itu enggak keduanya, jadi kalau misalnya ini pasangan tuh kan kayak gini ya. Kalau keduanya enggak ya kayak gini, tapi kalau ini satunya enggak mau ini kan yang ini jatuh juga. Entah itu mati atau entah itu bercerai. Gitu. Itu yang mungkin dari saya ya. Mungkin Dokter Dani menambahkan, silahkan. Ya, jadi memang kalau tadi dibicara dari apa namanya kita perlu menyetel dawanya, yes, kita perlu menyetel. Dan kemudian sebenarnya di balik itu apa sih yang terjadi? Jadi dari Intan kan bilang itu terkait dengan pikiran bawah sadarnya. Pikiran bawah sadar yang tidak terluka itu akan berusaha mencari apa penyeimbangnya, setelannya, yaitu entah dia sakit, entah dia akan selingkuh balik, aku bales ya kan, entah dia akan ngabisin duit pasangannya, entah dia jadi seorang istri yang jadi banyak bicara, sering marah-marah, itu adalah cara untuk menyeimbangkan. Sebab kalau emosinya tidak dikeluarkan, tidak diekspresikan, badannya sakit semua. Bisa bisa dan lama-lama jadi depresi, bisa bunuh diri. Apakah selingkuh itu bisa diperbaiki? Jawabannya Iya, adalah iya. selingkuhnya nggak bisa diperbaiki. Itu Mhm. realita sudah terjadi, terus gimana lagi? Iya. Nah, tinggal apakah perasaan sakit menderitanya di selingkuh itu bisa untuk dilepaskan? Apabila orang itu mau, ya saya mau dilepaskan, maka penyembuhannya bisa dilakukan. Contohnya banyak. Ini bukan hanya orang yang diselingkuhi. Apabila kita baca berita, ada wanita-wanita yang dulunya diperjualbelikan sebagai pelacur internasional, sebagai budak seksual. Tetapi mereka bisa bangkit dan bersaksi di depan umum bahwa mereka adalah korban dari perdagangan seksual, perdagangan wanita. Dan apakah mereka terlihat seperti orang yang malu, orang yang sedih? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah mentransformasi itu dari penderitaan menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Mereka mampu memaafkan orang lain, mereka mampu memaafkan diri sendiri. Jadi mereka sudah melampaui itu semua sehingga itu adalah menjadi hanya memori. Tetapi emosinya sudah dilepaskan. Memorinya tidak lepas. Apakah itu mudah? Jawabannya adalah tidak mudah. Butuh perjuangan. Sehingga untuk mampu kita bisa mentransformasi diri kita, untuk kita bisa berubah, kita perlu dalam tanda kutip mau menukar atau mengorbankan uang, waktu, tenaga, emosi. Kalau kita tidak perjuangkan itu, tidak menekar itu, maka kita tidak berubah. Kita tidak bertransformasi. Jadi saya yakin di sini teman-teman mungkin udah yang pernah jadi duda, janda, kita diselingkuhi oleh pasangan kita. Kita tahu betapa sakitnya. Hati ini serasa berdarah-darah, ditusuk-tusuk setengah mati. Tidur nggak bisa, kerja susah, merasa terhina, merasa terbuang, merasa dilepeh, apapun yang kita rasakan. Itu adalah realitas subjektif yang kita alami. Dan kita pun dalam hati bisa gini, awas ya, kalau nanti kamu sudah begini, aku akan melakukan ini. Wah, udah sampai rasanya udah pengen gitu kan. Tetapi ya, ketika kita sudah mulai, kalau tadi saya bilang dopamin, serotonin, ya kan yang keluar yang ini enggak. Yang keluar adalah kortisol, kemudian apa hormon-hormon stres yang lain keluar, ini udah beda. Jadi tadi kesenangan, yang ini kesusahan semua. Ketika kita dalam kondisi yang sangat traumatik, marah, sedih, itu sama. Janganlah membuat keputusan dulu. Tenangkan dulu, kemudian baru kita berpikir, lalu baru tentukan rencana dan tindakan. Kalau kesulitan, itulah sebabnya ada orang-orang yang ahli di bidangnya untuk bantu. Karena seringkali, apa kita dalam kondisi itu, kita sulit berpikir.
dengan baik sehingga akhirnya pilihan kita salah. Dan menariknya adalah banyak sekali orang yang ketika teman-temannya mengalami hal seperti itu, bertanya pada kita, tanya, aku diselingkuhin dan sebagainya. Kita bisa dengan bagus untuk memberikan nasihat. Kenapa? Karena kita tidak ada beban emosi penderitaan. Tetapi begitu kita yang mengalami, itu beda. Tadi yang saya bilang, ketika hormon-hormon ini kacau balau, kemampuan berpikir kita akan terganggu. Sehingga akhirnya kita melakukan pikiran-pikiran yang salah dan tindakan yang salah. Sehingga seperti yang tadi saya bilang, jangan buat sesuatu, tenang dulu. Kita adalah diri kita, apapun agamanya, kita adalah diri kita bukanlah emosi kita bukanlah tubuh kita bukanlah pikiran kita. Semua adalah alat-alat yang mungkin bisa rusak dan bisa diperbaiki. Mungkin begitu dari saya. Oke, berarti kita nggak bisa mengontrol apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa mengatur supaya kita bereaksi terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Begitu ya, Dokter sama Intan, kurang lebih disimpulkan ya. Yes. Ya. Oke, saya buka satu pertanyaan lagi mungkin sebelum ini kita akhirin. Ada lagi mau bertanya mungkin dari tadi yang cewek ya, ada yang cowok? Boleh saya mau tanya? Boleh, silakan Pak Adrian. Pak Adrian ya, silakan. Malam teman-teman semua ya. Yang kita sih ditutup. Sorry, suaranya agak putus-putus. Iya. Agak putus-putus. Iya, kekecilan suara kita belum disebut. Ya, boleh tes sekali lagi? Dengar? Iya, silakan. Sorry, sini soalnya hujan besar jadi suara. Iya. Saya lagi di Kalimantan. Tadi yang dari topik kan ini ngomong seksualitas. Ya, kalau saya perhatiin memang berbeda antara pria dan wanita dalam konteks seksualitas. Kalau dia kan lebih visual, atau lebih kontekstual, atau visualnya, karena hormonnya juga berpengaruh harusnya berbeda ya. Kalau cowok kan lebih utamanya testosteron ya. Kalau cewek biasanya oksitosin yang lebih tepat dan lebih harusnya. Memang kita sadarin memang kalau cowok ini banyak yang lebih nggak tahan dalam konteks nggak tahan ya. Apalagi kita banyak kan yang di sini kan memang tidak pernah berumah tangga atau yang masih single gitu ya, mungkin yang nggak punya pasangan gitu. Kalau saya perhatiin memang cewek-cewek sih bisa aja bertahan bertahun-tahun nggak punya pasangan. Kalau yang cowok ini kan kayaknya hampir sulit. Pertanyaannya itu dengan saya untuk pembicara di sini itu bagaimana untuk menjembatani perbedaan antara gairah antara cowok dengan wanita gitu. Oh, itu bagaimana caranya misalkan apakah memang harus dialihkan jika ada dorongan seksual atau memang harus dikeluarkan saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan penyembuhan luka masa lalu. Tadi kan juga ada ngomongin masalah apa? Luka seperti perselingkuhan segala macam. Karena yang saya lihat ya, banyak kan di grup itu orang-orang yang sudah punya pengalaman luka masa lalunya tuh hampir semua lah punya pengalaman luka masa lalu. Jadi untuk membina hubungan baru, justru mereka itu lebih sulit karena terlalu banyak bikin tembok gitu. Karena terlalu banyak pengalamannya, akhirnya standarnya bukan makin tinggi dan jadi hampir sulit juga untuk bisa menemukan pasangan lagi gitu. Karena saya lihat ya rata-rata malah jadi makin tinggi standarnya, makin
makin banyak pengalamannya, makin nggak mau terulang lagi, makin carinya makin yang malah saya bilang bisa dibilang di luar logika manusia. Ya itu bagaimana, apakah itu masih traumatik atau memang secara alami manusia akan seperti itu? Nah, itu Oke. yang saya mau tanya. Oke, berarti yang pertama tadi saya simpulin pertanyaan kan gairah cewek sama cowok mana sih kita menyelarasinnya? Apakah kita mau salurkan aja atau mungkin kita harus setelnya gimana? Itu pertanyaan pertama ya Pak Adrian. Ya, Oke, kemudian yang kedua, ketika kita sudah pernah gagal dan luka batin terjadi, gimana sih kita menyelaraskannya? Apakah kita ini mengatasinya gimana? Karena kadang-kadang kita karena udah dengan kata-kata kita trauma, kita jadi standarnya jadi makin takut ini. Nah, gimana sih mengatasi seperti itu? Begitu ya. Oke, siapa ini yang mau jawab? Mungkin kalau yang cowok cewek gas ini mungkin lebih Dokter Dani yang lebih cocok ini. Gimana dok? Jawabannya gampang itu. Jadi kita punya beberapa pilihan, ya kan? Satu, mentransformasikan energi seksual menjadi energi yang lebih tinggi. Wah, mau pakai apapun caranya, ada yang namanya sex Taoism. Wah, bagaimana agar energi seksual ini bisa dipindah ke otak dan membuat orgasme, multiple orgasme tanpa ejakulasi. Ada yang mau seperti itu. Didaur ulang menjadi energi tenaga dalam, ada yang seperti itu. Didaur ulang menjadi energi spiritual, ada yang seperti itu. Jadi banyak teknik yang bisa dilakukan. Bisa juga mau dialihkan ke olahraga, ke hobi, pekerjaan, boleh kalau kita mau seperti itu. Bisa juga kita beli, silahkan, asal Anda tahu resikonya. Ya kan itu kan pilihan semua kan. Kalau kita misalnya mau pesen gitu kan, mau sewa sebentar gitu kan, jam-jaman kan itu kan pilihan juga. Ada duitnya, ada tempatnya, tertutup, aman ya kan, nggak bakal ada yang apa namanya yang memberitakan, silahkan dengan segala konsekuensinya. Atau dikeluarkan secara mandiri, itu paling sederhana. Jadi jawabannya oh, bebas, dikeluarin nggak masalah. Toh, dari sisi medis, dengan melakukan ejakulasi, maka resiko terjadinya kanker prostat itu akan berkurang. Jadi Anda bisa melakukan ataupun mengeksplorasi, kira-kira bisa diapain ya? Aku mau belajar apa ya? Jadi kita bisa belajar hal-hal yang baru. Jadi boleh, tergantung kita siap yang apa. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, apabila kita sudah pernah terluka berkali-kali, sehingga ini akhirnya ini semakin banyak ini filternya ini, nggak dapet-dapet dong. Nah, terus gimana? Jawabannya adalah akhirnya filter-filter yang ada itu semakin kita mau dewasa, maka ada filter yang bisa kita coret. Memang berapa penting sih filter ini sih? Aku dulu menderita, dua suamiku kaya, tukang selingkuh. Suamiku miskin, tukang selingkuh lagi. Mendingan yang cari kaya sekalian, walaupun selingkuh masih ada duitnya. Silahkan. Tapi repotnya adalah usianya terus berjalan. Ada nggak di pangsa pasarnya ini, ya kan? Ketika ngeliat pangsa pasar kan susah. Itulah sebabnya ada WCI untuk mempertemukan para single-single. Dan apakah single-single ini harus punya pasangan? Jawabannya lah ya nggak juga. Karena pada akhirnya ketika kita single karena apa namanya perceraian pun ada kan yang single karena ditinggal mati di usia berapapun juga baru nikah baik-baik meninggal ditinggal juga akhirnya. Apakah kalau begitu udah deh aku nggak menikah lagi lah soalnya nanti ditinggal bisa gara-gara dia mati kan susah. Siapa yang bisa ngatur matinya orang sakitnya orang nggak bisa. Jadi walaupun kalau misalnya kita mau untuk bisa mendapatkan pasangan, tapi banyak lukanya, banyak ketakutannya, paling gampang minta bantuan profesional untuk diterapi. Atau paling nggak Anda baca-baca buku-buku yang isinya bagaimana kita bisa melakukan healing untuk diri sendiri. Jadi semua bisa dilakukan, kita bisa explore. Yang penting diri kita nggak stuck di satu poin, kita bisa eksplorasi mau arahnya kemana. Caranya banyak sekali macam-macam. Mungkin begitu dari saya. Silakan Intan. Iya, kalau saya lebih ke ini ya, cintai dan kenali diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau
ketika kita melakukan kalau perempuan masturbasi gitu ya, bagaimana kita dealing dengan rasa bersalah, bagaimana kita berdealing dengan dogma dosa, itu juga kenali dulu. Kalau itu tidak menjadi masalah dan itu dianggap mudah untuk melepaskan emosi dengan melepaskan secara seksual mandiri, ya mungkin itu cara melepaskan stres gitu. Tetapi kita punya lain metode nih untuk melepaskan stres gitu. Saya banyak membantu orang dengan body process, saya membantu orang dengan access bar, termasuk dengan akses facelift. Jadi pada saat saya memegang seseorang untuk akses facelift, itu organ yang laki itu bangun sampai keluar. Selesai. Tapi yang saya pegang apa? Kepala. Yang saya pegang cuman di sini aja gitu. Tapi ternyata kenapa kita membutuhkan rangsangan seksual sampai puncak dan sebagainya? Biasanya itu untuk melepas stres. Dan di zaman purba dimanapun ya, tentang tantra dan sebagainya, itu pleasure itu hanya untuk melepas stres. Tapi kalau kita mengenali stres kita dan kita bisa merubah dengan cara-cara yang lain, itu kita tidak terlalu memerlukan itu ya. Itu yang pertama. Ya tadi itu tentang itu. Jadi nanti ada satu titik yang kita meditasi. Kenapa di Buddhisme termasuk juga Katolik kita melakukan chanting berulang-ulang gitu. Kenapa? Supaya kita berdamai dengan pikiran dan semua rasa. Termasuk di yoga. Kenapa kita mentransformasikan dengan gerakan? Kenapa dibuat olahraga supaya capek gitu ya? Supaya kita bisa melepas stres dengan cara-cara yang lain gitu. Itu ya, itu kalau dari saya. Terus kalau soal kenapa setelah kita menikah lagi kita bercerai dan menikah lagi itu menjadi semakin sulit, tentu akan semakin sulit karena identitas kita sudah bukan, kalau saya bukan Intan yang single, tapi saya juga seorang ibu dari 2 orang anak, walaupun saya agak sulit ketemu anak saya gitu ya karena mantan sudah menikah lagi juga, tapi tetap saya akan tanyakan ke pasangan saya selanjutnya, kalau misalnya nih tiba-tiba anak saya ikut saya, atau tiba-tiba saya kepengen mantukkan anak saya suatu saat, kamu mau nerima enggak? Nah, itu kan perlu ya. Jadi, sadari kemungkinan itu gitu. Kalau misalnya kita melepaskan anak saya, kayak saya pun melepaskan anak saya bersama nanti pasangan selanjutnya, itu saya dealing dengan rasa bersalahnya gimana gitu. Makanya kenali diri, sayangi diri, ambil keputusan untuk itu. Jangan pernah berpikir pasangan itu yang akan menutup luka kita, pasangan yang akan menyembuhkan kita, pasangan yang akan memenuhi kita. Tidak. Karena kita sendiri yang perlu merasa bahwa diri kita sudah penuh. Kita sendiri yang perlu melakukan, mungkin kita bilang laku spiritual, mungkin kita bilang pendamaian diri, mungkin kita bilang mencintai diri sendiri. Kita sendiri yang perlu memenuhi hati kita dengan cinta. Yang tadi ya, sen atau sin. Jadi kita adalah jiwa yang penuh, yang Tuhan kasihi gitu. Cahaya ilahi. Seberapa kita berdamai dengan itu dulu. Kalau kita berdamai dengan itu dulu, kita menikah lagi itu untuk memberi, bukan karena kita kekurangan. Karena kalau kita kekurangan itu akan terjadi lagi kawin cerai. Gitu. Seandainya nggak cerai pun pasangan meninggal gitu. Itu yang perlu disadari ya. Kenali diri sendiri, sayangi diri sendiri, kalau sampai menikah lagi, itu adalah untuk memberi dan menyelesaikan perjalanan kita sesadar-sadarnya. Makanya saya memilih judulnya tuh seks dan relasi sadar. Tapi semua orang ingatnya cuma seksnya aja gitu, tapi relasi sadar. Saya sadar kalau mau nikah lagi. Saya sadar kalau ada yang tertarik gitu ya. Jadi ini perlu ya untuk diinginkan. Oke. Bisa menjawab tadi pertanyaannya, Pak Kok? Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya cukup seru ya, lagi panas sih pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu nggak, Intan sama dokter? Ada satu pertanyaan lagi nih. Satu lagi. Oke, satu lagi terakhir ya. Dok, saya mau nanya, dulu kan saya punya pacar nih. Pacar saya ini auranya nafsunya kuat. Lalu pernah di suatu hari dia mau ngajak berhubungan badan dengan saya. Saya menolak dalam artian karena hubungannya masih pacaran. Lalu saat itu juga dia mutusin saya karena saya nggak normal. Menurut dokter saya salah nggak?
Oke, dokter gimana dok? Ada pertanyaan nih dok. Oke, Karena dia jawabannya menolak, adalah dibilang nggak ini normal dok. enak malah. Jadi apabila kita itu diputus sama pasangan, gampang. Berarti dia bukan untuk kita. Dia sudah memberikan filter dan kita nggak lolos filternya. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Jadi nggak salah juga. Dia kan nggak pakai Tapi kompromi. tapi kan dicapnya nggak normal, Dok. Nggak apa-apa, biarin aja. Kan apa yang persepsi orang lain tidak mendefinisikan diri kita siapa. Kalau kita mau, nanti orang lain bilang, kamu udah main, padahal kamu belum nikah. Kan sama aja cap juga. Jadi stempel-stempel yang nantinya nggak sehat untuk diri kita. Kita perlu cukup memiliki value yang kuat, ya kan? Tahu dan sadar. Sehingga orang ngomong apa, ya sudahlah biarin aja. Nggak usah terlalu pusing dengan katakan orang lain. Apalagi kalau kita udah muncul di sosmed, netizen bilang cerita-cerita di sosmed, netizen bilang A, B, C terus sakit hati. Kan susah. Jadi apabila kita diputus orang lain, maka tersenyumlah karena sudah difilter, masalahnya beres, nggak kelamaan. Daripada Terbebas. berlarut-larut malah capek buang waktu, diputus selesai, kita cari yang sesuai untuk diri kita. Terbebas dari cinta yang palsu berarti dokter ya. Iya dong. Ngapain Oke, kita pusing? kembali berarti kan kita nggak bisa kontrol reaksi orang terhadap kita, tapi kita bisa kontrol apa yang bisa kita lakukan. Jadi orang mau ngomong apa terserah, yang penting kita bisa kontrol apa yang terjadi. Betul Begitu ya sekali. dok, kurang lebih ya dok? Yes. Oke, sebenarnya hari ini cukup menarik, banyak yang pasti pertanyaan yang mau masuk, tapi kita terbatas oleh waktu, mungkin nanti akan kita pakai untuk sesi-sesi berikutnya. Iya, saya mau tambahkan ya. Oh, Makanya bentar, saya boleh, suka, silakan. ya, makanya saya suka di dating apps. Di dating apps itu ada pilihan hooks up, short term, sama long term. Jadi kalau untuk orang barat itu kan mereka seksual itu biasa ya. Jadi kalau hooks up itu ya cinta satu malam gitu. Kalau orang bicara biasanya one night stand gitu. Jadi begitu ini ya udah kadang-kadang pas lagi nafsu ketemu lagi nafsu ada ini ya udah kita melakukan terus setelah itu nggak kenal. Ada yang nggak gitu tuh. Namanya hooks up. Dan mungkin ya ada yang kayak gitu. Dan biasanya orang yang kayak gitu tuh tidak pernah dinikahi atau tidak pernah dipacari lanjut. Setahu saya, ya. Kalau short term itu biasanya ya udah karena cinta lokasi misalnya kayak gitu ya. Jadi melakukan seksual karena cinta lokasi short term. Kalau long term itu untuk jangka panjang. Jadi bukan berarti kamu melakukan seksual kamu akan terus selamanya sama dia. Tidak. Makanya beresin kekosongan hatimu. Melakukan seksual atau tidak melakukan seksual belum tentu itu jangka panjang. Jadi sadari itu. Kalau kita lebih sadar ke situ, itu jadi lebih enak sih, jadi lebih jelas gitu. Oh oke, aku melakukan seksual, mungkin hanya untuk satu malam sama dia, itu setelah itu selesai. Atau saya tidak melakukan seksual, jadi kita tidak terbebani karena kepengen punya ikatan gitu loh. Itu akan terlalu kompleks nanti. Oke, terima kasih Intan. Jadi apapun keputusan kita, mau melakukan apapun yang buat kita harus memastikan bahwa kita melakukannya dengan relasi sadar dan kita bertanggung jawab atas semua risiko yang ada. Kurang lebih seperti itu ya Bu Intan ya? Ya. Oke, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti kita simpan buat berikutnya ya, nanti akan jadi topik berikutnya. Buat yang takut-takut kurang dapat jodoh dan sebagainya, itulah fungsinya BVI, tetap iklan masuk ya. Wonderful Chinese Indonesia.